Tokoh bangsa dalam proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama ada Soekarno, yang kedua ada Muhammad Hatta, yang ketiga ada Ahmad Subarjo, yang keempat ada Laksamana Tadashi Maida, yang kelima ada Sukarni, yang keenam ada Fatmawati, yang ketujuh ada Sayuti Melik, yang kedelapan ada BM Dia, yang kesembilan ada Khairul Saleh, dan yang kesepuluh ada Latif Hendra Diningrat. Yang pertama yaitu Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno merupakan Presiden pertama Republik Indonesia. Bung Karno lahir di Surabaya, Jawa Timur 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta pada 21 Juni 1970. Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di Rumah Laksana Tadashi Maida bersama Bung Hatta dan Ahmad Subarjo. Ia kemudian mendatangi teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Kemudian Bung Karno membaca teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Panggasan Timur nomor 56 Jakarta. Yang kedua ada Muhammad Hatta. Muhammad Hatta atau Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat 12 Agustus 1902. Beliau wafat di Jakarta pada 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun. Bung Hatta berperan menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Ahmad Subarjo. Ia mendatangi teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Muhammad Hatta juga sebagai wakil presiden pertama Indonesia. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Dan yang ketiga yaitu ada Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo lahir di Karawang, Jawa Barat 23 Maret 1896 dan wafat pada 15 Desember 1978 pada usia 82 tahun. Beliau Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Subarjo merupakan salah satu seorang tokoh dari golongan tua yang berperan mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo juga berperan menyusun konsep teks proklamasi di Rumah Laksana Tadashi Maida bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Yang keempat ada Laksamana Tadashi Maida. Laksamana Tadashi Maida merupakan seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kegiatan penting. Di rumahnya berkumpul para tokoh bangsa yang berjasa besar. Walau beliau orang Jepang, beliau rela membantu Indonesia dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Dan yang kelima yaitu ada Sukarni. Sukarni lahir di Blitar, Jawa Timur 14 Juli 1916. Beliau wafat di Jakarta 7 Mei 1971 pada usia 54 tahun. Nama lengkapnya adalah Sukarni Kartodiwirjo. Sukarni adalah seorang tokoh pemuda yang berjuang gigih melawan penjajah. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Melanjutkan, yang keenam ada Fatmawati. Fatmawati yang bernama asli Fatimah lahir di Penggelu pada tahun 1923 dan meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta. Fatmawati merupakan sosok yang menjahit bendera pusaka, Sang Saka Merah Putih, yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Yang ketujuh ada Sayuti Melik. Teks proklamasi kemerdekaan diketik oleh Sayuti Melik. Sayuti Melik adalah tokoh peran pemuda yang juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi setelah ia mensempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Yang kedelapan adalah BM Dia. BM Dia lahir di Banda Aceh pada tanggal 7 April 1917. Dan meninggal di Jakarta pada tanggal 10 Juni 1996. Ia seorang wartawan yang menyiarkan kabar berita kemerdekaan Indonesia ke seluruh penjuru tanah air. Yang kesembilan adalah Khairul Saleh. Khairul Saleh lahir di Sawatulo pada tanggal 13 September tahun 1916. Ia bersama Wikana, Sukarni, dan pemuda lainnya menculik Soekarno dan Hatta dalam peristiwa Rengas Dengklok agar kedua tokoh ini segera menyiarkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.
Yang 10 ada Latif Hendra Ningrat. Latif Hendra Ningrat, Suhud, dan Trimurti berperan dalam pengibaran bendera merah putih pada acara proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Latif yang menggerek bendera, Trimurti sebagai pemegang baki bendera merah putih, dan Suhud memegang bendera atau pengibar. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.